Pemirsa, kuasa hukum Polri menyatakan apa yang disampaikan oleh pihak Rizik Syihab mengada-ngada. Dalam penetapan status tersangka, penyidik telah melakukan gelar perkara dengan mendatangkan ahli. Sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dilanjutkan hari ini. Agenda persidangan mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Dalam jawabannya, kuasa hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa permohonan pihak pemohon mengada-ngada. Pihak Polda Metro Jaya pun menyatakan telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian termohon 1 membuat laporan polisi model A nomor .2 LP garing 1304 garing 11 Romawi garing yang .2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ tanggal 25 November 2020 dengan terlapor saudara Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bahwa dengan demikian hal ini bukanlah inkonsistensi yang terjadi sebagaimana dalil pemohon, melainkan suatu rangkaian ketentuan kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya, karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan. Kasus ini berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui jalannya sidang pra-peradilan Rizik Syihab, sudah rekan kami Ayu Jelita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayu, bagaimana jalannya sidang? Ya, baik, terima kasih Abraham dan juga Stefani. Hingga sore hari ini, sidang pra-peradilan dengan termohon Rizik Syihab masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya sidang ini digelar pada pukul 1 siang hingga saat ini dengan agenda mendengar jawaban dari pihak termohon, yaitu pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam sidang kali ini, dari pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sidang sebelumnya, yaitu diantaranya terkait dari penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada Rizik Syihab yang sebelumnya dinilai dilakukan secara prematur atau tidak memenuhi SOP dari penyidikan. Pihak penyidik Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur karena sebelumnya pihak penyidik Polda Metro Jaya juga sudah melayangkan surat pemanggilan 3 hari sebelum dilakukannya penyidikan dan surat tersebut juga sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Sementara itu untuk pihak penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya sendiri juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka kepada Rizik Syihab ini dapat dilakukan karena pihak penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah menilai memiliki bukti-bukti yang kuat dengan agenda memeriksa saksi dan juga saksi-saksi ahli. Sementara itu dari segi keamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga terpantau aman. Dan juga sementara itu untuk petugas keamanan dari TNI Polri sendiri disiagakan sebanyak 1.014 personil gabungan untuk mengamankan jalannya sidang yang berlangsung dari pukul 1 hingga saat ini. Abraham. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.